Bayangkan, sebuah warung tengkleng yang selalu penuh pelanggan setiap hari, dengan aroma kuah gurih yang menggoda siapapun yang melintas. Semua orang memuji rasanya, menyebutnya yang terenak di Sragen. Tapi, tak ada yang tahu. Di balik dapur sederhana itu, ada rahasia kelam yang tak pernah terbayangkan. Ketika harga daging melonjak dan tekanan hidup memuncak, seorang pria berjuang mempertahankan usahanya hingga satu keputusan mengubah segalanya. Dan dari malam itulah, kelezatan yang dulu dirayakan berubah menjadi kisah yang membuat seluruh kota tak bisa tidur nyenyak di jantung kota kecil Sragen, tepat di sudut pasar tradisional yang tak pernah sepi dari teriakan pedagang sayur dan aroma rempah. Berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan Tengkleng Mas Suryo, resep turun-temurun. Sejak 1985, setiap pagi, bahkan sebelum matahari benar-benar muncul di atas atap pasar, antrean sudah mulai terbentuk. Para pembeli datang dari berbagai penjuru, ada yang dari Karanganyar, Solo, bahkan ada juga pelanggan tetap dari luar kota yang sengaja mampir saat lewat jalur utama Sragen. Mas Suryo, pria 37 tahun, yang bertubuh tegap dan berkulit sawo matang, menjadi sosok yang sangat dihormati di pasar itu. Ia selalu mengenakan celemek abu-abu dan topi kain lusuh, wajahnya penuh keringat, namun selalu tersenyum saat melayani pembeli. Suaranya hangat, seperti kuah tengklengnya, gurih, tapi menenangkan. Setiap potongan daging, setiap bumbu, dan setiap tetes kuah, ia perhatikan dengan sangat teliti. Ia tak pernah menyerahkan urusan memasak kepada orang lain. Tengkleng itu harus dari hati. Katanya, suatu kali kepada seorang pelanggan yang penasaran dengan resep rahasia yang membuat warungnya begitu ramai. Dulu, warung itu diwariskan oleh ayahnya, yang juga seorang pedagang. Setelah ayahnya meninggal dunia, Suryo berjanji untuk melanjutkan usaha keluarga itu. Meski hidupnya tak selalu mudah, ia memulai dari nol, berjuang di tengah harga bahan yang sering naik turun, dan bersaing dengan banyak penjual tengkleng lain di Sragen. Namun, entah kenapa, racikan tangan Suryo selalu punya cita rasa yang berbeda. Pelanggan bilang, kuahnya seperti punya jiwa. Ada yang bilang aromanya bisa membuat orang menelan ludah, bahkan sebelum duduk di kursi. Di balik kesuksesan itu, Suryo hidup dengan sederhana. Rumahnya tak jauh dari pasar. Sebuah bangunan kecil di gang sempit yang hanya muat satu motor lewat. Ia tinggal bersama adik kandungnya, Rifki, pria berusia 28 tahun yang baru kembali ke kampung setelah beberapa tahun merantau ke kota besar. Awalnya, Suryo sangat senang dengan kepulangan adiknya. Ia berpikir hidupnya akan terasa lebih ringan, ada teman untuk berbagi cerita, dan mungkin membantu mengurus warung. Tapi perlahan, suasana rumah mulai berubah. Rifki bukan lagi adik kecil yang dulu rajin membantu di dapur. Ia sering bangun siang, tak pernah ikut ke pasar subuh, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Kadang, Suryo hanya bisa menatap diam sambil menghela napas saat melihat adiknya tertawa sendiri, menatap layar sambil berkata pelan, hampir menang. Namun Suryo tak pernah menegur keras. Ia masih percaya bahwa mungkin adiknya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ia hanya menasihati dengan halus, kerja itu nggak selalu soal uang. Rif, yang penting, hati tenang. Hari-hari berlalu, warung tetap ramai. Setiap kali jam makan siang tiba, pengunjung memadati kursi panjang di dalam dan luar warung. Aroma kaldu kambing berpadu dengan asap dari dapur, membuat udara di sekitar warung terasa hangat dan menggoda. Bahkan, di tengah hiruk-pikuk pasar, suara pelanggan yang tertawa puas setelah menyuap tengkleng jadi musik yang menenangkan bagi Suryo. Ia seringkali menatap kursi penuh pelanggan dengan rasa syukur yang dalam. Baginya, warung itu bukan sekadar sumber rezeki, tapi juga kenangan hidup. Sore hari, setelah semua pelanggan pulang dan wajan mulai kosong, Suryo biasanya duduk di kursi kecil di depan warung. Ia menikmati teh hangat, menatap langit yang mulai jingga. Di momen seperti itu, ia sering teringat pesan ayahnya dulu.
Kalau mau hidupmu berkah, jangan pernah bohong sama pelanggan. Apa yang kamu masak, itu yang kamu makan juga. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beban hidupnya mulai terasa berat. Harga daging kambing di pasar naik tajam karena pasokan menipis. Beberapa pedagang mulai mengeluh dan ada yang memutuskan untuk menutup warung sementara waktu. Tapi tidak dengan Suryo. Ia tetap buka. Meski harus mengorbankan keuntungan, ia bahkan rela menjual perhiasan peninggalan istrinya, almarhumah Rina, hanya agar bisa membeli bahan dagang. Rina meninggal 3 tahun lalu karena sakit, meninggalkan kenangan dan juga luka yang tak sepenuhnya sembuh. Sejak itu, hidup Suryo hanya berputar antara pasar dan dapur. Ia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Cukuplah tengkleng ini jadi teman hidupku, ujarnya lirih setiap kali ada tetangga yang menasihati untuk mencari pendamping baru. Namun sejak harga daging naik, beban pikiran mulai menggerogoti hatinya. Ia mulai sering diam di dapur, termenung di depan panci besar sambil mengaduk pelan, seolah mencari jawaban di pusaran kuah panas itu. Dan setiap kali malam datang, Rifki selalu datang dengan wajah muram dan pertanyaan yang sama. "Mas, bisa pinjam uang sedikit? Besok aku balikin." Awalnya Suryo memberi, tanpa banyak tanya, tapi lama-lama permintaan itu jadi kebiasaan. Jumlahnya makin besar, alasannya makin kabur. Kadang katanya untuk bayar utang, kadang untuk usaha kecil, tapi tak pernah ada hasil. Di mata warga pasar, mereka masih tampak sebagai dua bersaudara yang akur. Tak ada yang tahu kalau setiap malam, di rumah kecil itu sering terjadi ketegangan yang nyaris meledak. Suatu malam, seorang tetangga mendengar suara benda jatuh dari dalam rumah Suryo. Tapi ketika mereka menanyakan keesokan harinya, Suryo hanya tersenyum. "Cuma kucing jatuh, Bu. Nggak apa-apa." Tak ada yang curiga, tak ada yang tahu bahwa di balik aroma lezat warung itu, ada sesuatu yang mulai retak dalam hidupnya. Sesuatu yang pelen-pelen akan membawa warung tengkleng itu menuju kisah paling kelam yang pernah terjadi di Sragen hari itu. Langit sore di Sragen tampak begitu tenang. Suryo menatap pasar dari jendela warungnya, melihat anak-anak kecil berlari di depan toko, melihat pelanggan terakhir yang melambaikan tangan, sambil berkata, "Mas, besok saya balik lagi ya. Rasanya mantap banget." Suryo tersenyum, tapi di balik senyum itu ada lelah yang dalam. Ia tak tahu, hari-hari tenang itu akan segera berakhir, dan warung tengkleng, yang dulu membawa kebanggaan bagi keluarganya, akan menjadi tempat di mana semua orang Sragen akan berbisik dengan nada takut setiap kali melewatinya. Awal tahun itu, udara Sragen terasa lebih panas dari biasanya. Angin kering berhembus, membawa debu pasar yang menempel di setiap etalase. Bagi sebagian orang, itu hanyalah perubahan cuaca biasa. Tapi, bagi para pedagang seperti Mas Suryo, keadaan ini terasa lebih berat dari sekadar panas. Harga daging kambing melonjak tinggi. Begitu cepat, begitu drastis. Kenaikan yang biasanya hanya Rp2.000 per kilo, kini naik hampir 2 kali lipat. Para pedagang di pasar mulai saling berbisik resah. "Kalau kayak gini terus, bisa-bisa kita rugi yo," kata salah satu pedagang langganan Suryo saat menimbang daging. Suryo hanya diam. Wajahnya tampak tegas, tapi matanya menyimpan kebimbangan. Ia tahu benar, jika harga daging terus naik, ia hanya punya dua pilihan. Menaikkan harga tengkleng, atau mengurangi porsi. Tapi keduanya, soma-soma, berisiko. Naik harga, pelanggan bisa pergi. Kurangi porsi, pelanggan kecewa. Dan, bagi Suryo, kehilangan pelanggan sama saja dengan kehilangan hidupnya. Sejak pagi, ia mondar-mandir di dapur kecilnya yang penuh aroma rempah dan kaldu. Ia menghitung biaya bahan, memperkirakan berapa banyak ia bisa masak hari itu. Timbangan daging di meja tampak lebih sedikit dari biasanya. Tapi anehnya, hatinya masih berkata, "Gak apa-apa, yang penting rasa tetap sama." Namun, di tengah usahanya untuk tetap bertahan, datanglah satu beban baru. Adiknya, Rifki. Hari itu, Rifki pulang ke rumah dengan wajah murung. Ia melemparkan tas ke kursi dan duduk di lantai dengan ekspresi lelah. "Mas, aku butuh uang lagi," katanya pelan, tapi tegas.
Suryo yang sedang membersihkan daging berhenti sejenak. Untuk apa lagi, Rif? Untuk nutup utang. Cuma beberapa juta, Mas. Kalau nggak dibayar, bisa gawat. Suryo menghela napas panjang. Ia menatap adiknya. Lama, seolah mencari kebenaran di balik kata-kata itu. Utang yang mana lagi? Bukannya kemarin sudah Mas bantu. Rifki menunduk, lalu berkata, aku janji ini yang terakhir. Aku lagi coba main online, bentar lagi menang, Mas. Cuma butuh sedikit tambahan. Kata main online itu membuat dada Suryo terasa sesak. Ia sudah menduga kemana arah pembicaraan ini. Beberapa bulan terakhir, ia sering mendengar suara dari kamar Rifki tengah malam. Suara notifikasi ponsel, desis emosi, kadang umpatan kecewa yang tertahan. Suryo paham, adiknya telah terjerat sesuatu yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Namun hari itu, ia memilih diam. Ia hanya menatap potongan daging di tangan, lalu menaruhnya ke dalam panci besar. Rif, warung ini satu-satunya yang kita punya. Kalau kamu terus begini, kita bisa habis. Rifki hanya membalas dengan suara lirih. Aku tahu, Mas. Tapi, aku juga butuh kesempatan. Hari-hari berikutnya, situasi semakin sulit. Harga bahan terus naik, pelanggan mulai menawar, sementara Rifki makin sering meminjam uang. Kadang, Suryo mendapati stok bumbu dapur berkurang tanpa tahu kemana perginya. Ia curiga, tapi tak tega menuduh. Di pasar, kabar tentang sulitnya bahan daging menyebar cepat. Beberapa pedagang mulai menutup warung sementara, menunggu harga turun. Tapi, warung Suryo tetap buka. Kalau aku tutup, pelanggan bisa pindah. Gumamnya suatu malam sambil mengaduk kuah panas di panci besar. Ia memilih bertahan, meski harus mengorbankan sebagian keuntungan. Tapi semakin lama, tekanan makin terasa. Beban dari harga bahan, hutang kecil-kecilan untuk membeli daging, dan adik yang tak kunjung berubah, semuanya bercampur jadi satu di pikirannya. Suatu sore, seorang pelanggan langganan, Bu Lastri, datang seperti biasa. Mas, rasanya kok makin sedep ya belakangan ini? Apa ada resep baru? Tanyanya sambil tersenyum puas. Suryo hanya tertawa kecil. Enggak, Bu. Cuma bumbunya ditambah sayang aja. Ia mencoba bercanda. Padahal hatinya sedang berkecamuk. Pelanggan memuji. Tapi ia tahu di balik panci besar itu, stok daging makin menipis. Ia mulai mencari cara agar bisa terus masak tanpa harus membeli terlalu banyak bahan. Kadang ia mencampur tulang lebih banyak, kadang mengurangi potongan daging di setiap porsi. Namun pelanggan Sragen terkenal jeli. Beberapa mulai bertanya, kenapa porsi sedikit berkurang? Dan disitulah, Rifki muncul lagi dengan ide yang terdengar sederhana, tapi berbahaya. Mas, kenapa nggak cari daging di tempat lain? Aku punya kenalan. Katanya, bisa dapat harga lebih murah. Suryo menatapnya penuh curiga. Murah? Dari mana? Jangan main-main, Rif. Aku nggak mau pakai bahan aneh. Tapi, Rifki meyakinkannya. Tenang, Mas. Ini aman. Cuma orangnya nyari barang dari luar kota. Murah banget. Bisa hemat setengah harga. Suryo menolak dengan tegas waktu itu. Tapi dalam hati, tawaran itu menggantung. Ketika uang semakin menipis, suara itu makin sering muncul di kepalanya. Murah, hemat, lumayan buat bertahan. Hari berganti minggu. Setiap malam, Suryo duduk di dapur sendirian, menatap api kompor yang menyala redup. Kadang ia merasa seolah api itu bicara, mengingatkannya bahwa setiap kelezatan datang dengan tanggung jawab besar. Namun dalam diam, bayangan masalah keuangan dan tekanan hidup mulai menekan pikirannya lebih dalam dari sebelumnya. Suatu pagi, ketika ia hendak ke pasar membeli bahan, Rifki datang membawa kabar baru. Mas, aku dikejar orang, aku harus bayar malam ini. Suryo menatapnya kaget. Bayar apa lagi? Rifki menunduk, judi online itu, aku kalah banyak. Kata itu meluncur begitu saja, membuat udara pagi yang biasanya ramai terasa hening. Suryo hanya terdiam, wajahnya memucat. Ia ingin marah, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap adiknya yang kini duduk lesu di lantai. Wajahnya penuh penyesalan yang mungkin sudah terlambat. Hari itu, tengkleng Suryo tetap dimasak seperti biasa.
pelanggan tetap datang, menikmati kuah gurih yang melegenda. Tapi di balik panci besar itu, Suryo tak lagi sama. Ia mulai berpikir keras bagaimana menyelamatkan warung dari kebangkrutan, sekaligus menghadapi beban besar dari adik yang terus membawa masalah. Dan entah kenapa, malam itu, untuk pertama kalinya, dapur kecil itu terasa terlalu sepi. Suara jangkrik di luar terdengar jelas, seperti mengiringi lengko-lengka Suryo yang mondar-mundir gelisah. Ia menatap panci besar yang masih mengepul dan berbisik pelan, "Kalau sampai semua ini jatuh, apa yang tersisa buatku?" Ia tidak tahu. Doa dan keluh kesah malam itu akan menjadi awal dari kisah paling kelam yang pernah dialami Pasar Sragen. Ketika kelezatan tengkleng berubah menjadi kisah yang tak akan pernah dilupakan warga setempat. Sejak malam pengakuan itu, kehidupan di rumah kecil milik Mas Suryo tak lagi sama. Ketenangan yang dulu hadir setiap kali aroma kaldu menguar dari dapur, kini berganti dengan suasana canggung yang membeku. Rifki, sang adik, lebih sering berdiam diri di kamar. Ia jarang keluar, jarang bicara, dan hanya muncul saat warung hendak tutup untuk sekadar makan sisa lauk. Suryo tidak langsung menegur. Ia memilih diam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap kali ia menatap wajah adiknya yang mulai kusut karena stres, hatinya terasa perih. Ia tahu Rifki bukan orang jahat. Ia hanya tersesat, dan mungkin terlambat menyadari bahwa dunia yang digenggamnya di layar ponsel telah menelannya perlahan. Sore itu, hujan turun rintik-rintik di Pasar Sragen. Langit kelabu, dan suara pedagang yang biasanya riuh terdengar lesu. Suryo duduk di warungnya yang mulai sepi, menatap panci besar yang tinggal setengah. "Mas, nggak pulang?" tanya salah satu pedagang temannya sambil berkemas. "Nanti aja. Yo, mau beresin dulu sedikit," jawab Suryo pelan. Sebenarnya ia tak sedang membereskan apapun. Ia hanya butuh waktu sendiri, butuh waktu untuk berpikir. Bagaimana menyelamatkan usahanya yang mulai goyah dan adiknya yang perlahan kehilangan arah. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Suryo menutup warung. Ia berjalan melewati gang kecil menuju rumah sambil membawa kantong berisi uang hasil hari itu. Tapi langkahnya terasa berat. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu sudah redup, dan suara notifikasi dari kamar Rifki terdengar berkali-kali. Ia mengetuk pintu pelan. "Rif, boleh Mas masuk?" Tak ada jawaban. Hanya suara klik cepat dari ponsel. Suryo menunggu beberapa detik, lalu membuka pintu perlahan. Rifki duduk di lantai. Ponsel di tangan, wajahnya penuh keringat. Di layar tampak angka-angka yang terus berputar cepat. "Rif, kamu main lagi?" Suara Suryo bergetar. Rifki menatapnya, lalu menunduk. "Cuma sekali ini Mas, tadi hampir menang." "Kalau menang, semua utang bisa lunas." Suryo menatapnya lama. "Kamu tahu nggak Rif, judi itu nggak pernah kasih menang. Yang menang cuma mesin dan orang yang bikin aturannya." Rifki menggigit bibir. "Tapi aku udah terlanjur Mas. Mereka udah ngancam kalau aku nggak bayar minggu ini." Kata ngancam itu membuat dada Suryo semakin sesak. Ia berusaha menahan diri, tapi wajahnya sulit disembunyikan. Ia tahu, masalah ini tak lagi sekadar hobi. Ini sudah jadi jerat yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda tekanan mulai terlihat. Rifki sering menerima telepon di luar rumah, berbicara dengan suara pelan tapi tergesa. Kadang ia menutup pintu kamar rapat-rapat, lalu keluar dengan wajah pucat. Suryo berusaha bertanya, tapi setiap kali Rifki selalu menjawab singkat, "Nggak apa-apa Mas." Namun, pada suatu malam, sesuatu terjadi. Warung sudah tutup, dan Suryo sedang membersihkan dapur. Tiba-tiba, Rifki pulang tergesa-gesa. Wajahnya penuh keringat. Napas terengah. "Mas, aku butuh uang sekarang juga," katanya dengan suara bergetar. Suryo yang masih memegang sendok kayu, berhenti menatapnya. "Lagi, Rif? Uang buat apa lagi?" Rifki terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Aku dikejar orang. Mas, kalau malam ini nggak bayar, aku bisa celaka." Suryo menaruh sendoknya, mencoba tenang. "Berapa?" "5 juta, jawab Rifki cepat. "Dari mana Mas?"
bisa dapat uang segitu malam-malam gini? Aku nggak tahu. Tolong mas. Aku mohon hening. Suara hujan di luar semakin deras. Menimpa atap seng rumah itu seperti ribuan jarum halus. Suryo memejamkan mata sejenak. Ia tahu, ia tak punya uang sebanyak itu. Tabungannya sudah habis untuk menutupi biaya warung selama harga daging naik. Ia hanya punya sedikit simpanan uang hasil hari itu. Tapi bahkan itu pun tak cukup. Rif, mas nggak bisa kasih malam ini. Uang di laci cuma cukup buat beli bahan besok, katanya pelan. Rifki menggenggam rambutnya. Wajahnya panik. Kalau aku nggak bayar, mereka datang ke sini mas. Suryo menatapnya tajam. Siapa mereka? Rifki diam. Ia menunduk. Tak berani menjawab. Beberapa detik berlalu, hanya terdengar suara hujan. Lalu Rifki berjalan cepat ke arah kamar dan menutup pintu keras-keras. Suryo tak mengejar. Ia tahu percuma. Kadang, orang yang terjebak dalam lingkaran seperti itu lebih memilih melarikan diri dari kenyataan daripada menghadapinya. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin renggang. Rifki mulai jarang bicara. Bahkan makan pun sendirian. Tapi sesekali, Suryo mendengar suara tangis tertahan dari kamar sebelah. Ia tahu adiknya menyesal. Tapi rasa bersalah itu belum cukup kuat untuk membuatnya berhenti. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang lagi. Pagi-pagi, Suryo baru saja menata bahan masak di warung ketika seorang pria asing datang menghampiri. Tubuhnya tinggi besar, suaranya berat. Mas Suryo, adik sampean, ada di rumah? Tanyanya tanpa basa-basi. Suryo terkejut. Enggak mas, ada urusan apa? Pria itu hanya tersenyum tipis. Sampaikan aja ke adik sampean. Suruh beresin urusannya. Jangan sampai kami yang datang malam-malam. Setelah pria itu pergi, Suryo hanya bisa terdiam, tangannya gemetar. Ia tahu apa maksudnya. Ia kembali ke dapur. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia mengaduk kuah tengkleng berkali-kali tanpa sadar. Hari itu, pelanggan datang dan pergi seperti biasa, tapi wajah Suryo tampak pucat dan lelah. Malamnya, ia menunggu Rifki pulang. Tapi hingga jam 11, adiknya tak juga datang. Panci besar di dapur sudah dingin. Lampu dapur masih menyala redup, dan saat jarum jam menunjuk tengah malam, Rifki akhirnya datang. Langkahnya gontai, wajahnya sayu. Ia duduk di lantai dapur tanpa bicara. Lalu tiba-tiba, ia menangis. Tangisnya pelan, tapi penuh sesal. Mas, aku nggak tahu harus gimana. Aku udah hancur, ucapnya terbata. Suryo menatapnya, lalu duduk di sampingnya. Masih ada waktu buat berubah? Rif, tapi kamu harus berhenti. Sekarang juga. Rifki mengangguk, tapi air matanya tak berhenti mengalir. Malam itu mereka duduk lama di dapur, tanpa banyak bicara. Hanya suara hujan di luar dan aroma kaldu kambing yang mulai dingin menemani keheningan. Dua saudara yang kini terjebak di persimpangan hidup antara harapan dan kehancuran. Namun sayangnya, dalam diam itu, tak ada yang tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan, dan warung tengkleng yang dulu jadi sumber kebanggaan keluarga itu, sebentar lagi akan menjadi saksi dari keputusan-keputusan yang tak lagi bisa dihapus oleh waktu. Malam itu, Sragen diguyur hujan deras sejak maghrib. Jalanan di depan pasar yang biasanya masih ramai perlahan sepi. Lampu-lampu toko mulai dimatikan satu persatu. Hanya tersisa cahaya temaram dari waring-waring kecil yang bersiap menutup hari. Di salah satu sudut pasar itu, warung tengkleng Mas Suryo masih berdiri dengan lampu dapur yang menyala redup. Asap tipis keluar dari ventilasi kayu, menandakan masih ada sesuatu yang dimasak di dalamnya. Mas Suryo duduk di kursi kayu kecil, menatap panci besar di atas kompor. Api menyala kecil, tapi matanya kosong. Sudah 3 malam ia tak bisa tidur dengan tenang. Pikiran tentang Rifki tak pernah berhenti mengganggu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah adiknya yang ketakutan terus muncul. Bayangan, hutang, ancaman, dan masalah yang tak pernah selesai membuat dadanya sesak. Dari kamarnya, terdengar langkah kaki Rifki pelan. Ia keluar dengan wajah murung, menatap ke arah dapur tempat Suryo duduk sendirian. Mas, belum tidur? Tanyanya pelan. Suryo tidak menjawab, hanya memandang api di kompor yang mulai mengecil.
Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Suryo berkata lirih. Besok harga daging naik lagi. Rif, aku nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Rifki menunduk. Aku tahu, Mas. Maaf ya. Semua ini juga salahku. Suryo menarik napas panjang. Mas nggak minta kamu minta maaf, Rif. Mas cuma pengen kamu berubah. Hentikan itu semua sebelum semuanya terlambat. Rifki duduk di kursi seberang, menatap meja yang dipenuhi sisa bahan masakan. Tangannya gemetar. Mas, aku sudah coba berhenti, tapi orang-orang itu nggak mau lepasin aku. Aku nggak tahu harus ngapain. Suryo menatapnya tajam. Kamu punya pilihan. Rif, selama kamu masih hidup, kamu bisa berubah. Tapi kalau kamu terus begini, kamu bukan cuma menghancurkan diri sendiri, kamu juga menyeret Mas ke dalamnya. Kata-kata itu menampar Rifki dalam diam. Ia menatap kakaknya dengan mata yang mulai basah. Namun sebelum sempat menjawab, ponselnya berbunyi. Suara dering itu membuat keduanya menoleh bersamaan. Nama yang muncul di layar membuat Rifki memucat. Ia buru-buru mematikan ponsel itu dan meletakkannya di meja. Siapa itu? Tanya Suryo pelan. Teman, jawabnya cepat. Tapi dari cara suaranya bergetar, Suryo tahu itu bukan sekadar teman. Kamu dikejar lagi. Rifki terdiam. Hanya diam, tapi diam yang sudah cukup menjawab semuanya. Suryo berdiri. Ia berjalan ke arah adiknya, menatapnya dari dekat. Rif, kalau kamu terus main begini, mereka nggak akan berhenti sampai kamu habis. Dan kalau kamu habis, warung ini juga ikut habis. Rifki menatap balik dengan mata berkaca. Mas pikir, aku nggak tahu, aku juga capek, Mas. Tiap malam aku nggak tenang, aku cuma pengen keluar dari ini semua. Tapi caranya gimana? Suara hujan makin deras. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya lampu dapur bergetar. Suryo menatap dapur yang sudah ia jaga puluhan tahun. Semua kenangan ada di sana. Dari masa kecil bersama ayahnya, hingga momen terakhir bersama mendiang istrinya yang dulu selalu menemaninya memasak. Dan kini, dapur itu menjadi saksi dua saudara yang hatinya penuh luka dan ketakutan. Rifki bangkit dari kursi, berjalan ke arah dapur, menatap panci besar yang masih mengepul pelan. Mas, kalau warung ini tutup, kita hidup dari mana? Suryo menjawab tanpa menoleh. Kalau jujur, rezeki pasti ada. Tapi kalau kita cari jalan cepat, justru semua bisa hilang. Rifki menatapnya lama. Matanya berkaca. Tapi dunia nggak sesederhana itu, Mas. Suryo tak menjawab lagi. Ia tahu malam itu bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Tapi hatinya terasa begitu berat. Ia hanya ingin menenangkan pikiran. Namun semakin lama diam, semakin sesak dadanya. Rifki pun tak kuat menahan air mata. Ia berjalan kembali ke kamarnya, tapi sebelum masuk, ia berkata dengan suara pelan. Mas, kalau besok aku nggak ada, jangan nyalahin diri sendiri ya. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut yang tebal. Suryo langsung menatap ke arah pintu kamar. Tapi Rifki sudah menghilang di baliknya. Ia ingin mengejar, tapi langkahnya terasa berat. Malam itu, Suryo kembali duduk di dapur. Ia menatap panci besar yang masih panas dan berbisik, Ya Allah, kenapa harus begini? Waktu berjalan lambat. Hujan di luar tak juga berhenti. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Tapi mata Suryo tak bisa terpejam. Ia hanya duduk diam, menatap api yang mulai padam. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara langkah pelan dari kamar Rifki. Lalu suara pintu terbuka. Suryo bangkit. Rifk, mau kemana? Tak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tamu. Tapi yang terlihat hanya bayangan adiknya di ambang pintu. Rif, panggilnya lagi. Kali ini, Rifki menoleh. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Mas, maafin aku. Aku cuma pengen semuanya tenang. Suryo maju beberapa langkah. Mencoba menghampiri, tapi sebelum sempat bicara lagi, Rifki sudah melangkah keluar ke tengah hujan malam yang gelap. Suryo ingin mengejar, tapi langkahnya tertahan oleh rasa takut. Takut kalau yang akan terjadi setelah ini adalah sesuatu yang tak bisa ia ubah lagi. Beberapa jam kemudian, hujan mulai reda. Udara terasa dingin,
Menusuk tulang, Suryo menatap pintu rumah yang masih terbuka sedikit, menunggu adiknya kembali. Tapi hingga ayam berkokok di kejauhan, Rifki tak juga muncul. Pagi datang tanpa cahaya yang hangat, hanya langit abu-abu yang muram. Warung hari itu tetap buka, tapi tangan Suryo bergetar saat mengaduk kuah tengkleng. Pelanggan tetap datang, namun ia tak lagi fokus. Ia terus menatap pintu setiap kali ada orang lewat, berharap sosok adiknya muncul di antara keramaian pasar. Namun hari itu berlalu, begitu pula hari berikutnya. Rifki tak pulang, tak ada kabar, tak ada pesan, hanya keheningan dan rasa bersalah yang menumpuk di dada Suryo. Malam berikutnya, Suryo menutup warung lebih cepat. Ia duduk sendirian di dapur, menatap panci besar yang kosong. Aroma kaldu yang biasanya menenangkan, kini justru membuatnya ingin menangis. Ia memandangi setiap sudut dapur itu, kompoh tua, pisau, panci dan kursi kecil tempat Rifki dulu suka duduk sambil bercanda. Hatinya terasa hampa. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik pelan. Tidak semua rahasia bisa disembunyikan selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Suryo menatap dapurnya dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuatnya sulit bernapas. Sebuah keheningan yang terasa berat, seolah dapur itu tahu bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, pasar Sragen tampak seperti hari-hari biasanya. Hiruk-pikuk pedagang sayur, suara timbangan berdenting, dan aroma rempah yang bercampur dengan udara lembab sisa hujan semalam. Tapi bagi Mas Suryo, hari itu berbeda. Sejak fajar, ia sudah bangun lebih awal. Dapur kecilnya yang biasanya riuh dengan bunyi pisau memotong dan air mendidih, kini terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah Rifki, tidak ada suara tawa kecil adiknya yang biasanya mengganggu di pagi hari. Yang ada hanya desah napasnya sendiri dan suara panci besar yang diletakkan di atas kompor. Ia berdiri lama di depan tungku, menatap api yang menyala pelan. Tangan kirinya memegang sendok kayu, tapi ia tak segera bergerak. "Rif," gumamnya pelan, tapi tak ada jawaban. Sudah 2 hari, adiknya tidak pulang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya selembar jaket yang tergantung di belakang pintu, dan ponsel yang tertinggal di meja ruang tamu, ponsel dengan layar retak, dan banyak pesan masuk yang belum terbaca. Beberapa kali, tetangga sempat bertanya, "Mas, adik sampean kok enggak kelihatan, ya?" Suryo hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Lagi keluar kota, Bu, urusan kerjaan." Ia berbohong bukan karena ingin menutupi sesuatu, tapi karena ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ada rasa khawatir yang aneh, seperti firasat buruk yang menempel di udara dan tak mau pergi. Siang itu, warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan berdatangan. Mereka duduk, menikmati tengkleng panas yang disajikan dengan nasi hangat dan sambal kecap. "Mas, rasanya makin enak aja. Ya, empuk banget dagingnya," kata seorang pelanggan sambil tersenyum puas. Suryo hanya mengangguk, bibirnya berusaha tersenyum, meski matanya tampak kosong. Ia tak banyak bicara hari itu. Bahkan beberapa pelanggan merasa heran, karena biasanya ia suka bercanda sambil melayani. Namun, tak ada yang benar-benar menyadari perubahan itu. Mereka hanya tahu tengklengnya tetap nikmat, bahkan lebih gurih dari sebelumnya. Mungkin karena bumbunya lebih kuat, pikir mereka. Padahal, ada sesuatu di balik dapur itu yang membuat rasa itu berbeda. Bukan dari resep baru, tapi dari beban yang kini melekat di hati sang penjual. Malamnya, setelah warung tutup, Suryo duduk di bangku panjang. Ia memandang tumpukan piring kotor di bak cuci, lalu menatap panci besar di atas tungku yang masih hangat. Panci itu kini menjadi benda yang ia pandangi paling lama setiap hari. Entah mengapa, setiap kali melihatnya, dadanya terasa sesak. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tapi makin ia menatap dapur itu, makin kuat rasa aneh di dalam dadanya. Ia mulai sering melamun, mendengar suara-suara samar seperti langkah orang dari arah belakang rumah. Padahal, rumah itu sepi. Kadang,
Di tengah malam, ia merasa seolah ada seseorang yang berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya diam-diam. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma daging rebus dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Hari-hari berlalu dengan cara yang sama. Warung tetap ramai, pelanggan makin banyak. Tapi Suryo mulai kehilangan selera makan. Ia jarang tidur, matanya sayu, dan senyumnya terasa dipaksakan. Beberapa pedagang di pasar mulai memperhatikan perubahan itu. Mas Suryo, kok kelihatan pucet ya? Capek kali ya? Tanya salah satu ibu pedagang sayur. Suryo hanya menjawab lirih, "Iya Bu, mungkin kurang tidur." Namun malam-malamnya justru semakin panjang. Kadang, ia terbangun pukul 2 dini hari karena merasa mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah dapur. "Mas," suara itu pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuatnya merinding. Ia berjalan ke dapur, menyalakan lampu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya panci besar di atas meja. Diam, tapi seolah menyimpan sesuatu. Di hari keempat sejak kepergian Rifki, Suryo memutuskan untuk membersihkan seluruh dapur. Ia mencuci setiap peralatan masak, menggosok panci besar itu, sampai mengilap. Namun, ketika tangannya menyentuh bagian bawah panci, ia berhenti sejenak. Ada noda hitam samar yang sulit hilang. Meski sudah ia gosok berkali-kali, ia menghela napas panjang. Lalu menatap pantulan wajahnya di permukaan panci. Wajahnya tampak lelah, mata sembab, dan di sana, entah karena pantulan atau bayangan, ia seperti melihat sosok lain berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa, tapi tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, Suryo merasa takut berada di dapur yang sudah ia kenal seumur hidupnya. Sore harinya, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Banyak yang bilang, rasa tengklengnya makin kaya, makin nikmat. Bahkan seorang pelanggan baru, seorang wartawan lokal, sempat berkata, "Mas, ini tengkleng terbaik yang pernah saya makan." Rahasianya apa? Suryo hanya menjawab pelan sambil menunduk. "Mungkin karena saya masak pakai perasaan, Pak." Namun, dalam hatinya, ia tahu ada perasaan lain yang tumbuh di balik setiap suapan pelanggan itu. Bukan bangga, tapi rasa bersalah yang menekan tanpa henti. Menjelang malam, setelah warung ditutup, Suryo menyalakan tungku kecil untuk terakhir kali. Ia menatap api yang menyala biru, dan seolah berbicara sendiri. Warung ini hidup dari kerja keras. Tapi, sampai kapan aku bisa pura-pura nggak tahu? Malam itu, hujan turun lagi. Sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini, suara hujan tak mampu menutupi suara lain yang samar terdengar dari belakang rumah. Suara itu seperti langkah kaki pelan, lalu berhenti di dekat jendela dapur. Suryo menatap ke arah jendela, tapi yang ia lihat hanya bayangan samar di balik kaca basah. Bayangan seseorang berdiri diam, memandang ke arah dapur dengan tatapan tak terbaca. Ia menelan ludah. Tubuhnya kaku, namun sesaat kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia mendekat, membuka jendela, tapi yang ia temukan hanya udara malam yang dingin dan aroma tanah basah. Suryo menutup jendela, lalu menatap dapur yang kini terasa asing. "Kenapa semua jadi begini?" gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari. Dapur yang dulu menjadi tempat kehidupan dan tawa, kini telah berubah menjadi ruang yang menakutkan, sunyi, gelap, dan menyimpan rahasia yang bahkan ia sendiri mulai takut untuk mengingatnya. Pagi itu, langit Sragen tampak cerah. Tapi bagi warga sekitar pasar, ada sesuatu yang berbeda. Sudah hampir 2 minggu sejak Rifki, adik Mas Suryo, menghilang tanpa kabar. Awalnya, orang-orang tak begitu peduli. Mungkin merantau lagi, pikir mereka. Tapi, lama-kelamaan, rasa penasaran berubah menjadi tanda tanya besar yang menggantung di udara warung. Tengkleng Mas Suryo tetap buka seperti biasa. Bahkan, anehnya, kini lebih ramai dari sebelumnya. Setiap siang, antrean pembeli makin panjang. Aroma kuah gurih dan rempah-rempah, seolah punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Beberapa pelanggan bahkan mengatakan, "Rasanya beda, Mas.
makin sedap, makin lembut. Gimana bisa? Seenak ini. Suryo hanya menjawab dengan senyum kecil dan kalimat pendek. Mungkin karena saya masak pakai hati, Bu. Tapi di balik senyum itu, ada mata yang lelah, tangan yang gemetar halus, dan wajah yang semakin pucat dari hari ke hari. Beberapa pedagang di pasar mulai memperhatikan perubahan itu. Pak Surip, seorang pemasok daging langganan, merasa ada yang janggal. Biasanya, Suryo memesan daging cukup banyak setiap pagi. Tapi, sudah seminggu terakhir ia jarang membeli. Mas, warungmu ramai, tapi pesanan daging malah turun. Kok bisa? Tanya Pak Surip suatu pagi. Suryo tersenyum tipis. Iya Pak, lagi hemat aja, masih ada stok. Namun Pak Surip tak yakin. Ia tahu, daging segar tak bisa disimpan lama, apalagi untuk masakan seperti tengkleng. Kualitas bahan sangat menentukan rasa, dan yang membuatnya makin bingung, aroma kuah Suryo justru makin kuat, makin pekat, bukan aroma dari daging biasa. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Pak Surip lewat di depan warung Suryo. Pintu warung sudah ditutup, tapi dari celah ventilasi, ia mencium aroma yang aneh. Masih gurih, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak berkata apa-apa, hanya melangkah pelan sambil menatap papan nama warung yang sedikit miring karena hujan. Hari-hari berikutnya, gosip mulai menyebar. Adiknya Mas Suryo, kok nggak pernah kelihatan ya? Aku dengar katanya keluar kota. Tapi kok nggak ada kabar? Jangan. Nggak mungkin lah. Tapi bisik-bisik itu tak berhenti. Apalagi sejak beberapa orang melihat Suryo sering menutup warung lebih malam dari biasanya. Kadang lampu dapur masih menyala sampai lewat tengah malam. Dan suara panci beradu terdengar dari dalam. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan sempat merasa aneh. Karena setiap kali mereka melintas, aroma daging rebus menyeruak. Bahkan di jam yang tak wajar, masak tengah malam, buat apa? Gumam seorang ibu tetangga, heran. Namun setiap kali ditanya, Suryo selalu punya jawaban tenang. Bikin stok untuk besok pagi, Bu. Jawaban yang terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, semakin lama semakin sulit dipercaya. Suatu malam, sekitar jam 11, hujan turun deras. Pak Surip kebetulan sedang melewati gang menuju rumahnya setelah pulang dari rumah saudaranya. Di tengah jalan, ia melihat cahaya dari arah dapur warung Suryo. Lampunya redup tapi cukup jelas untuk memperlihatkan bayangan seseorang sedang bergerak cepat di dalam. Pak Surip memperhatikan dari kejauhan. Sosok itu seperti sedang memotong sesuatu, lalu menaruhnya ke dalam wadah besar. Ia berdiam diri beberapa saat, mencoba meyakinkan matanya. Namun ketika sosok itu menoleh ke arah jendela, Pak Surip buru-buru menunduk dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Dadanya berdebar keras. Bukan karena takut pada apa yang ia lihat, tapi karena rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang tak semestinya terjadi di dapur itu. Keesokan harinya, ia mendatangi beberapa pedagang lain dan menceritakan apa yang ia lihat. Aku nggak nuduh, tapi ada yang ganjil. Warungnya makin rame, tapi bahan dagingnya nggak pernah aku kirim lagi, katanya pelan. Teman-temannya saling pandang. Mereka juga merasa hal yang sama. Beberapa dari mereka mulai memperhatikan lebih saksama setiap kali membeli tengkleng dari Suryo. Namun rasa penasaran mereka berubah jadi rasa takut ketika salah satu warga menemukan sesuatu di belakang warung. Sebuah kantong plastik hitam besar dibuang di dekat tong sampah dengan aroma yang menyengat. Ketika dibuka, ternyata isinya hanyalah tuleng-tuleng dan sisa masakan yang sudah membusuk. Tapi entah kenapa, bentuknya tak sepenuhnya seperti tulang kambing. Kabar itu langsung menyebar cepat. Pasar yang biasanya riuh, kini berubah penuh bisik-bisik. Ada yang bilang itu hanya sisa bahan lama. Ada juga yang yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Suryo. Namun, Suryo tetap tenang. Ia tetap buka warung setiap pagi. Tetap melayani pelanggan seperti biasa, seolah tak ada apapun yang terjadi. Tapi semakin ia tersenyum, semakin banyak orang yang mulai takut. Suatu sore,
Dua petugas kelurahan datang ke warungnya. Mas Suryo, mohon maaf. Warga banyak bertanya soal adik sampean. Bisa kami tahu kabarnya? Suryo berhenti mengaduk kuahnya, menatap mereka dengan wajah datar. Dia pergi keluar kota, Pak. Katanya cari kerja. Mungkin belum sempat pulang. Sudah dicari? Tanya petugas lagi. Belum. Tapi saya yakin dia baik-baik saja. Petugas hanya mengangguk. Tapi sorot matanya penuh curiga. Suryo kembali memasak dengan wajah tenang, tapi setelah mereka pergi, tangannya gemetar hebat. Ia menutup warung lebih cepat hari itu, lalu duduk di dapur sambil memandangi panci besar yang kini tampak menakutkan di matanya sendiri. Malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Rifki berdiri di dapur. Tersenyum tapi matanya kosong. Ia berkata pelan, "Mas, aku belum tenang." Suryo terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling. Jantungnya berdebar. Dapur gelap, hanya cahaya dari lampu kecil di pojok ruangan. Tapi samar-samar, ia merasa ada bayangan seseorang di sana. Berdiri di dekat panci besar itu, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah pelan, tertahan oleh rasa takut dan penyesalan yang ia sembunyikan terlalu lama. Sementara itu, di luar rumah, kabar mulai beredar luas. Beberapa warga melapor ke aparat desa. Mereka meminta penyelidikan. Bukan karena ingin menuduh, tapi karena rasa takut yang makin besar. Apalagi, setelah ada satu pelanggan yang berkata bahwa ia menemukan sesuatu yang aneh di dalam tengkleng yang dibelinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tapi cukup membuatnya muntah dan menangis ketakutan. Dan malam itu juga, aparat desa bersama beberapa warga sepakat. Besok pagi, mereka akan mendatangi warung tengkleng Mas Suryo. Mereka ingin memastikan satu hal, apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur yang kini terasa terlalu sunyi, dan terlalu banyak rahasia di dalamnya. Malam itu, udara Sragen terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali petir menyambar jauh di utara, menerangi atap-atap rumah di sekitar pasar. Suasana pasar yang biasanya sunyi setelah jam 9 malam kini berbeda. Beberapa warga terlihat berkumpul di sudut jalan, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Di antara mereka, tampak dua aparat kelurahan dan seorang petugas kepolisian yang datang tanpa seragam lengkap. Mereka membawa senter dan mengenakan jaket tebal, berdiri di bawah pohon, sambil memperhatikan warung tengkleng Mas Suryo yang masih terang benderang. "Masih buka jam segini?" bisik salah satu warga. Petugas menatap jam tangannya. Udah hampir tengah malam, tapi lampunya masih nyala. "Biasanya dia masak tengah malam, Pak." Tambah warga lain dengan nada pelan. Tiap malam terdengar suara panci dari dapur. Petugas hanya mengangguk. Mereka tak mau gegabah. Namun, laporan warga sudah terlalu banyak untuk diabaikan. Ada yang bilang adik Suryo menghilang tanpa kabar. Ada yang menemukan sisa bahan aneh di sekitar warung. Dan ada pula pelanggan yang merasa ada sesuatu yang tak wajar dalam masakan terakhir yang mereka beli. Akhirnya, sekitar pukul 11 lewat, mereka memutuskan untuk mendekat. Suara langkah kaki pelan terdengar di antara rintik hujan yang baru turun. Warung tampak tertutup dari luar, tapi lampu dapur masih menyala terang dari balik kaca buram di bagian belakang. Bayangan seseorang tampak bergerak cepat. Itu Mas Suryo, mengenakan celemek kusam. Wajahnya tertunduk, tangan sibuk mengaduk sesuatu di dalam panci besar. Ia tampak lelah, keringat mengalir di pelipisnya. Meski udara malam begitu dingin, suara adukan kayu di dalam panci terdengar berat, disertai dengusan napas panjang di sela keheningan. Salah satu petugas melangkah pelan ke pintu belakang dan mengetuk 3 kali. "Mas Suryo," panggilnya pelan. "Boleh kami bicara sebentar?" Tak ada jawaban. Suara adukan berhenti sesaat, lalu terdengar lagi. Seolah Suryo tak mendengar apapun, petugas mengetuk sekali lagi. Kali ini lebih keras. "Mas Suryo, kami dari kelurahan, ada laporan warga, mohon kerjasamanya." Beberapa detik, hening, lalu terdengar suara langkah mendekat dari dalam. Pintu perlahan terbuka, dan Suryo muncul dengan wajah pucat. "Maaf Pak, saya sedang masak, belum selesai." "Ada apa ya?"
Suaranya tenang, tapi mata dan tangannya gemetar halus. Salah satu petugas menatapnya lekat. Kami hanya ingin memastikan sesuatu. Mas, warga banyak bertanya soal adik sampean. Suryo terdiam, menunduk. Rifki? Dia pergi. Pak, sudah lama. Pergi kemana? Keluar kota. Saya nggak tahu pasti. Petugas menatap dapur di belakangnya. Boleh? Kami masuk sebentar? Suryo menelan ludah. Sekarang Pak, lagi masak soalnya. Sebentar saja Mas, kami cuma mau lihat. Ada jeda panjang. Lalu Suryo mengangguk pelan, mempersilakan mereka masuk. Begitu pintu dapur terbuka lebih lebar, aroma kuah gurih langsung menyeruak. Harum, tapi anehnya, menimbulkan sensasi dingin di tengkuk siapapun yang menghirupnya. Panci besar di tengah dapur masih mengepul, di sekelilingnya ada beberapa wadah, pisau, dan talenan. Semua tampak bersih, tapi terlalu bersih untuk ukuran dapur warung yang baru saja beroperasi seharian penuh. Petugas melangkah perlahan, menyorot senter ke sudut ruangan. Di rak bawah meja, ada beberapa karung kosong, botol bumbu, dan satu wadah logam tertutup rapat. Apa ini, Mas? Tanya petugas sambil menunjuk wadah itu. Suryo menjawab, cepat, itu. Sisa bahan lama, Pak. Mau dibuang besok pagi. Boleh? Kami lihat. Suryo terlihat gelisah. Mungkin baunya nggak enak, Pak. Udah lama soalnya. Petugas saling pandang, lalu membuka tutup wadah itu perlahan. Begitu terbuka, aroma tajam langsung menyeruak, membuat beberapa warga yang ikut menutup hidung spontan. Petugas menatap isi wadah itu lama, lalu menatap Suryo. Mas, ini bukan sisa bahan biasa. Suryo terdiam. Wajahnya semakin pucat. Seorang warga yang ikut di belakang mulai berbisik. Astagfirullah, ini apa tuh? Suasana langsung hening. Hanya terdengar suara hujan di luar dan detik jam dinding yang terasa begitu lambat. Petugas kemudian menatap panci besar di tengah dapur. Mas, boleh kami lihat isi pancinya? Suryo buru-buru melangkah. Pak, itu cuma kuah. Belum matang, nanti rusak kalau dibuka. Namun, petugas tak menunggu izin. Ia mematikan kompor dan membuka tutup panci pelan-pelan. Uap panas keluar, dengan aroma rempah kuat. Semua mata menatap ke dalam. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik, hingga salah satu warga menjerit kecil dan mundur. Suryo menunduk, kedua tangannya gemetar hebat. Suara hujan di luar kini seperti gemuruh di telinga semua orang. Petugas menatapnya dalam-dalam. Mas, apa yang sebenarnya sampean lakukan di sini? Suryo tak menjawab. Matanya berkaca, dan suaranya hampir tak terdengar saat berkata, saya cuma pengen warung ini tetap hidup, Pak. Kalimat itu membuat semua yang ada di ruangan terdiam. Tak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi nada suaranya begitu menyayat. Petugas langsung meminta bantuan tambahan. Warga yang tadi ikut mengintip langsung berlari keluar. Beberapa menutup mulut karena tak kuat menahan rasa syok. Suara sirine polisi akhirnya terdengar dari kejauhan. Lampu biru berputar di depan pasar, menembus malam yang dingin. Warung tengkleng Mas Suryo kini dipenuhi orang. Beberapa aparat menjaga agar warga tidak mendekat. Suryo duduk di kursi dapur, tak melawan. Hanya diam memandangi panci yang kini kosong. Tangannya terkulai lemah di pangkuan. Satu persatu warga yang dulu pelanggan setianya, kini berdiri di luar pagar. Memandang dengan mata tak percaya, tak ada yang berbicara. Tak ada yang berani mendekat. Hanya satu suara samar dari warga yang berbisik. Pantas rasanya makin nikmat. Ternyata, rahasianya bukan dari dapur biasa. Malam itu, Sragen menjadi gaduh. Warung yang dulu terkenal karena kelezatan tengklengnya, kini menjadi tempat yang paling banyak dibicarakan di seluruh kota. Polisi menutup area, garis kuning dipasang, dan semua orang yang lewat hanya bisa memandangi dari jauh. Mas Suryo dibawa keluar, dengan kepala tertunduk, ia tak menolak, tak berkata apapun. Hanya berbisik pelan pada dirinya sendiri. Maaf Rif, aku cuma ingin bertahan. Dan sejak malam itu, tak ada lagi aroma tengkleng di sudut pasar itu. Warung itu ditutup rapat, lampunya padam, dan papan namanya dicopot. Namun bagi sebagian warga,
Aroma kuah gurih itu seolah masih tercium samar setiap kali mereka lewat di depan bangunan tua itu. Seolah kisahnya belum benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah malam itu, Pasar Sragen tak lagi sama. Warung tengkleng Mas Suryo, yang dulu selalu ramai dan dipenuhi tawa pelanggan, kini berdiri sepi dengan pintu kayu tertutup rapat. Garis pembatas kuning masih melingkari bangunannya, dan di dinding warung terpasang selembar kertas bertuliskan dalam penyelidikan. Warga yang lewat hanya berani memandangi dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan, hanya untuk lewat di depannya saja, banyak yang memilih memutar jalan. Bagi sebagian orang, warung itu sudah kehilangan makna kuliner. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas. Di sisi lain kota, di sebuah ruang tahanan kecil di kantor kepolisian Sragen, Mas Suryo duduk diam. Tangan dan kakinya gemetar. Wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke arah tembok. Sudah 3 hari ia di sana, tapi belum sekalipun ia meminta pembelaan. Setiap kali penyidik mencoba bertanya, jawabannya hanya satu kalimat pelan. Saya cuma ingin warung itu tetap hidup. Kalimat itu membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan yang berapi-api. Yang ada hanya nada putus asa, seorang pria yang kehilangan arah di tengah tekanan hidup. Dalam catatan pemeriksaan, polisi menemukan banyak hal yang tidak terduga. Utang, tekanan ekonomi, keinginan mempertahankan reputasi, dan hubungan kacokodik yang hancur karena godaan dunia maya yang menjerat seperti racun. Suryo bukan sosok kejam. Ia hanya seseorang yang terlalu lama menahan beban, hingga logika dan nuraninya tak lagi berjalan seiring. Sementara itu, berita tentang kasus itu menyebar cepat dari media lokal hingga halaman depan koran harian. Judul-judulnya beragam, tapi semuanya menyoroti hal yang sama. Tengkleng legendaris berakhir tragis. Banyak yang tak percaya. Para pelanggan yang dulu begitu setia merasa tertipu oleh rasa yang mereka puji. Sementara pedagang lain di pasar hanya bisa menggeleng tak percaya setiap kali namanya disebut. Mas Suryo, orangnya baik, tapi ternyata hatinya udah kepenuhan beban. Kata salah satu pedagang sayur. Lirih, hari berganti minggu. Sragen perlahan kembali ke rutinitas. Namun setiap kali orang lewat di dekat pasar itu, mata mereka selalu tertuju pada satu titik. Warung kecil dengan papan nama pudar dan bekas garis kuning yang belum dicabut sepenuhnya. Bagi mereka, tempat itu bukan sekadar lokasi peristiwa, tapi juga cermin betapa kerasnya kehidupan bisa mengubah seseorang yang dulu begitu hangat menjadi asing bagi dirinya sendiri di ruang tahanan. Malam-malam Suryo semakin panjang. Ia sering terbangun di tengah malam, duduk menatap langit-langit dan mendengar suara samar yang hanya bisa ia dengar sendiri. Kadang seperti suara sendok kayu beradu dengan panci. Kadang seperti bisikan lembut yang memanggil namanya dari jauh. Mas, setiap kali suara itu datang, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, suara itu bukan dari dunia yang sama lagi. Dan di setiap tetes air mata, ada penyesalan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Suatu pagi, salah satu penyidik datang membawakan sarapan. Mas Suryo, makan dulu, nanti pingsan lagi. Suryo hanya menatap makanan itu lama, lalu berkata pelan, dulu aku masak buat bikin orang senang. Pak, tapi sekarang aku sendiri nggak tahu kenapa aku terus masak meski rasanya sudah pahit. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Petugas itu hanya bisa menunduk. Tak ada jawaban yang bisa menenangkan hati seseorang yang sudah kehilangan semua makna hidupnya. Beberapa hari kemudian, polisi mengizinkan perwakilan keluarga datang menjenguk. Seorang bibi tua datang membawa bungkusan kecil, selembar foto lama Suryo dan Rifki saat masih kecil, sedang membantu ayah mereka di dapur. Begitu melihat foto itu, Suryo menangis. Ia memegangnya erat, seperti ingin kembali ke masa di mana segalanya masih sederhana. Mereka semua dulu cuma ingin makan enak, bukan hidup dengan rasa takut. Gumamnya lirih. Setelah pemeriksaan selesai, kasus itu resmi ditutup. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam terakhir sebelum penggerbekan.
Polisi hanya mencatat bukti, kesaksian, dan pernyataan Suryo yang tak pernah berubah. Bagi mereka, misteri itu berakhir. Tapi bagi warga Sragen, cerita itu baru saja dimulai. Warung tengkleng itu akhirnya dibongkar. Tanahnya dibiarkan kosong, tidak ada yang berani membangun kembali. Namun setiap kali angin bertiup melewati bekas dapurnya, warga sekitar bersumpah aroma kuah gurih itu masih tercium samar. Seolah kenangan tak mau pergi begitu saja. Malam hari, beberapa orang yang lewat mengaku pernah mendengar suara panci berdenting dari arah bangunan kosong itu. Sebagian percaya itu hanya ilusi, tapi ada juga yang yakin itu adalah penyesalan yang belum usai. Kini, bertahun-tahun kemudian, orang-orang Sragen masih membicarakan kisah itu. Tidak dengan nada marah, tapi dengan nada pelan penuh pelajaran. Tentang bagaimana ambisi bisa berubah menjadi kehancuran. Dan tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan kendali ketika tekanan hidup terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dan di akhir kisah ini, ada satu kalimat yang sering diulang oleh warga pasar setiap kali ada pedagang baru yang mulai berjualan. Jangan sampai rezeki yang kamu kejar justru menelan jiwamu sendiri. Karena terkadang bukan rasa nikmat yang membuat pelanggan datang kembali, tapi kejujuran yang terasa dalam setiap sendok makanan yang disajikan dari hati. Kisah ini bukan sekadar tentang kelezatan makanan, tapi tentang manusia yang terluka di balik dapur yang penuh rahasia. Tentang bagaimana rasa bersalah bisa tumbuh diam-diam seperti api kecil yang akhirnya membakar semuanya. Semoga kita bisa belajar bahwa setinggi apapun tekanan hidup, jangan pernah biarkan keputusasaan mengambil alih hati dan pikiran. Karena begitu nurani padam, bahkan aroma sedap pun bisa berubah menjadi kisah yang tak sanggup dicerna oleh waktu.